Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengembangkan media pembelajaran menggunakan kerangka 4D. Model tahapan pengembangan media pembelajaran yang paling terkenal dan paling simpel adalah model 4D. Walaupun sering dianggap lebih simpel dari model AD maupun model ASUR, model pengembangan 4D ini tetap banyak peminatnya dan sebenarnya tidak sesimpel yang dibayangkan, karena penanaman model pengembangan 4D ini diambil dari 4 tahap pengembangan yang searah, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Penanaman ini diinisiasi langsung oleh pencetusnya, yaitu Sivasila Thiagarajan, Dorothy Samuel, dan Melvin Samuel. Model pengembangan media pembelajaran 4D ini sudah mulai mereka kembangkan sejak awal tahun 1970-an. Sebenarnya model ini merupakan pengembangan dari langkah-langkah umum yang sudah biasa dilakukan oleh para pengembang di eranya, yaitu seperti analisis, desain, dan evaluasi. Model 4D ini kemudian disusun berdasarkan pada model tersebut dengan mempertimbangkan pengalaman aktual mereka dalam merancang, mengembangkan, mengevaluasi, dan menyebarkan materi pelatihan untuk guru dalam pendidikan luar biasa, seperti anak berkebutuhan khusus. Deskripsi singkat dari setiap tahapannya adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama, tahap pertama atau define. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan dan merumuskan persyaratan pembelajaran. Fase ini hampir sama dengan tahap analisis pada model-model pengembangan lainnya. Melalui sebuah analisis, kita akan menentukan tujuan dan masalah-masalah media atau perangkat pembelajaran yang ada. Ada 5 langkah yang biasanya dilakukan di tahap ini. Front end analysis atau sering diterjemahkan dengan istilah analisis. Ujung depan adalah studi tentang masalah dasar yang dihadapi oleh guru atau siswa untuk meningkatkan kinerja guru dan pembelajaran tersebut. Selama analisis ini dilakukan, identifikasi beberapa kemungkinan alternatif solusi yang lebih elegan dan efisien untuk pembelajaran. Alternatif ini kemudian dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana mereka dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya adalah learner analysis, adalah suatu studi tentang peserta didik yang akan melaksanakan proses pembelajaran. Beberapa karakteristik peserta didik yang relevan dengan desain dan pengembangan perlu diidentifikasi. Tes analisis adalah pengidentifikasian keterampilan utama yang harus diperoleh oleh peserta didik dan menganalisinya menjadi satu set skill yang dibutuhkan dan memungkinkan untuk dicapai. Selanjutnya adalah content analysis. Content analysis adalah pengidentifikasian konsep-konsep utama yang akan diajarkan mengaturnya dalam hierarki dan memecahkan konsep-konsep menjadi atribut kritis dan memisahkan konsep-konsep yang tidak relevan. Spesifik instruksional objektifis, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang merupakan konversi dari hasil analisis tugas, teks analisis, dan analisis konsep menjadi tujuan yang dinyatakan dalam perilaku secara jelas dan terukur. Baiklah, tahap kedua, desain, di mana tujuan dari tahap ini adalah untuk merancang prototipe ajar media pembelajaran yang akan dikembangkan. Di mana desain ini yang pertama itu media selection, itu pemilihan media adalah yang sesuai untuk penyajian konten pembelajaran. Proses ini melibatkan pencocokan hasil analisis, tugas konsep, karakteristik peserta didik, sumber produksi, rencana, dan disepsi dalam berbagai atribut media yang berbeda. Kemudian lagi format selection, itu pemilihan format yang berbeda dari aplikasi yang cocok untuk diterapkan dalam rancangan bahan ajar atau media pembelajaran. Terakhir, initial design atau biasa disebut desain awal, di mana telah dianggap layak untuk diterjemahkan oleh semua tim yang terlibat dalam pengembangan untuk dilakukan realisasi. Tahap ketiga,
kebiasaan yang telah ditetapkan, atau bisa juga dengan menyelesaikan prototipe yang telah dibangun sebelumnya. Misalnya, meskipun banyak yang telah mulai dibangun sejak tahap yang pahit, hasilnya harus dianggap sebagai versi awal dari bahan ajar atau media pembelajaran yang harus dimodifikasi sebelum dapat menjadi versi final yang efektif dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap yang kolom ini, biasanya umpan balik digali dan diterima melalui evaluasi formatif dan kemudian direvisi. Biasanya ada 2 langkah utama dalam tahap ini. Nah, langkahnya itu ada penilaian ahli dan juga ada pengujian terbatas. Nah, penilaian ahli ini meminta para ahli untuk mengevaluasi materi dari sudut pandang pembelajaran dan teoritis dari umpan balik yang mereka berikan. Produk yang dibangun kemudian dimodifikasi untuk membuatnya lebih sesuai, efektif, dapat digunakan serta berkualitas tinggi. Nah, untuk yang pengujian terbatas itu tahapannya dilakukan untuk menemukan bagian-bagian yang kurang sempurna atau bisa dibilang yang sudah bisa direvisi dengan dasar respon, reaksi, komentar, terus itu dikaji kembali untuk dicari apa yang perlu diubah. Dan yang terakhir yaitu tahap diseminar, yaitu tahap akhir dari pengembangan media pembelajaran 4D. Produk sudah bisa dikatakan mencapai tahap akhir produksi ketika pengujian di tahap develop menghasilkan produk yang mendapat penilaian positif dari para ahli dan mempunyai kinerja yang terbukti konsisten. Setelah terbukti layak untuk digunakan, maka produk siap untuk digunakan secara lebih luas. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam tahap diseminasi ini, yaitu yang pertama tes validasi, pengemasan, serta difusi dan adopsi. Bila pada tahap develop dilakukan evaluasi yang bersifat formatif, maka di tahap ini dilakukan evaluasi sumatif. Dalam fase pengujian validasi ini sebaiknya dilakukan di situasi nyata dan melibatkan banyak pihak yang bersifat heterogen. Produk tersebut juga harus menjalani pemeriksaan profesional untuk mendapatkan pendapat yang objektif tentang kecukupan dan relevansinya. Produk yang sudah siap kemudian dilakukan pengemasan akhir. Tahap paling akhir adalah difusi dan adopsi, di mana produsen dan distributor harus diajak bekerjasama untuk mengemas produk dalam bentuk yang dapat diterima serta memasarkannya secara luas. Diperlukan upaya khusus untuk mendistribusikan materi secara luas untuk mendorong adopsi dan pemanfaatan produk, walaupun saat ini sudah banyak banyak jalan digital. Demikian pembahasan singkat dari model pengembangan media pembelajaran 4D. Semoga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas akhir atau penelitian yang bermanfaat. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.